Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi-pagi yang cerah ini, pada suasana bulan di mana bangsa kita sedang memperingati hari kemerdekaan, bulan Agustus, di mana bangsa kita di segala penjuru tanah air sedang bergembira merayakan hari kemerdekaan. Kita bisa hadir bersama-sama dengan keadaan sehat walafiat di Masjid Al-Lafali, masjid yang kita rencanakan lantai 7. Kita konsisten, ya. Jadi kata Insinyur Soekarno, hang your idea in the sky, gantungkan cita-citamu di langit. Jadi kita tetap istiqomah. Pada saatnya, insya Allah kalau nggak lantai 7, lantai 8 atau lantai 9 ya. Karena 45 itu 4 tambah 5 jumlahnya 9 ya. Angka tertinggi gitu ya, 9. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih terkait dengan kemerdekaan. Kemarin sudah kita sampaikan ya, bahwa sesungguhnya belenggu kita yang sebenarnya ya, musuh-musuh kita itu ada 3, yaitu syaitan, yang kedua adalah hawa nafsu, yang ketiga adalah kebiasaan buruk. Sekarang kita akan membahas yang satu ya, musuh yang bernama syaitan. Syaitan itu sebenarnya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dia minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu ada 2, syaitan yang dari jin dan syaitan yang dari manusia. Yang dari jin itu pimpinannya itu disebut atau diberi nama Ifrit. Sedangkan yang dari manusia pimpinannya adalah Dajjal.
Jadi ifrit itu adalah gembongnya setan dari sebangsa jin, sedangkan Dajjal adalah gembongnya setan dari sebangsa manusia. Nah, ifrit dan keturunannya ya jin itu cara menyerang ya manusia itu dari segala arah, dari segala penjuru, setiap saat, setiap waktu. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an bagaimana jin ya menggoda manusia, dia akan selalu datang dari arah kanan, arah kiri, arah depan, arah belakang, sehingga kalian tidak akan mendapatkan orang yang bersyukur. Jadi artinya jin itu menyerang manusia agar kufur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Jin itu menyerang manusia agar manusia tidak bersyukur kepada Allah. Itu sasaran daripada jin, agar manusia itu kufur terhadap Allah. Oleh karena itu jin ya dia menyerang dengan segala kekuatannya dan setiap waktu, setiap saat ya, dalam diri kita. Dan mereka juga satu jalan dengan setan ya dari manusia ya, satu jalan, yaitu agar manusia terperangkap dengan kekufuran. Makanya Dajjal itu diceritakan dalam hadis Nabi itu tertulis ya maktubun baina ainaihi ya, tertulis di antara kedua matanya di sini itu ya tertulis kafirun ya, tertulis kafir. Jadi itu adalah visi daripada setan itu adalah bagaimana menggelincirkan manusia menjadi orang kafir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk menghadapi serangan setan ya, yang dari jin, maka Allah menyediakan ayat-ayat khusus dalam Al-Quran supaya kita amalkan. Tetapi untuk dapat mengamalkan ayat-ayat itu supaya mempan ya, maka harus ada prasyarat terlebih dahulu ya. Prasyaratnya adalah yakin yang benar kepada Allah. Kalau ada keraguan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, ada keraguan, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya, maka doa-doa yang dipanjatkan itu tidak akan mempan. Jadi keyakinan terhadap Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu ya menghadapi semua makhluknya sudah pasti ya kan. Dan kita juga bersandar kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi, baik permasalahan yang timbul dari faktor eksternal ya, dari di luar diri kita termasuk godaan jin ya, dan faktor internal ya, yang timbul dalam diri sendiri karena adalah misalnya tadi keraguan ya. Maka ini kita yakinkan, pastikan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang gripis kalau bahasa kita ya. Nah itu, jadi kalau ada yang gripis maka nanti doa sebanyak apapun ya tidak akan mempan.
Yang kedua, yakinkan dalam diri kita bahwa makhluk itu tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali semuanya atas izin dari Allah. Nah, inilah sesungguhnya tauhid. Inilah yang disebut la ilaha illallah. Jadi tauhid adalah merupakan syarat utama daripada kekuatan doa seseorang. Oleh karena itu, maka menghadapi serangan jin, maka Allah sediakan beberapa, ya mungkin kalau nggak pistol ya bom, alat penyerang, ya, untuk dapat membakar mereka, untuk dapat menghabisi mereka, untuk dapat ya kita menghadapi serangan-serangan mereka. Ya. Pertama, keyakinan itu dibangun berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita menghadapi daripada godaan setan tadi, ya, adanya setan tadi, jin, ya, membaca doa yang sifatnya meyakinkan pada keyakinan tadi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kata Nabi, ini dengan nama Allah, ya. Bismillahi, dengan nama Allah. La yadurru, tidak akan memberikan mudarat sedikit pun, ya. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak akan dapat memberikan mudarat sedikit pun apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Dialah Allah wa huwas samiun alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ini bila dibaca 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, menurut Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud, maka orang ini akan terjaga dari serangan setan, dan setan sama sekali tidak akan dapat memberikan mudarat sedikit pun, ya. Jadi ini sebenarnya bentuk keyakinan, tapi bentuk keyakinan ini dilafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. 3 kali di pagi hari, 3 kali sore hari. Sebenarnya itu pernyataan hati, pernyataan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa memberikan mudarat sedikit pun di langit dan di bumi kecuali dari Allah. Itu sebenarnya bentuk keyakinan, tapi keyakinan yang diucapkan. Ini keyakinan yang diucapkan akan memberikan serangan yang luar biasa. Kemudian Allah juga menyediakan ayat-ayat ruqyah bagi yang sudah kena serangan jin. Serangan jin itu kita diserang itu tidak terasa, bahkan kadang-kadang terasa nyaman-nyaman saja. Pertama, jin menyerang manusia tidak langsung kamu kafir saja, kamu jadi orang kafir, tidak, ya, tidak sama. Setan, ya, itu menyerang manusia melalui aliran darah, melalui proses berpikir, juga pikiran diserang, perasaan hati manusia itu diserang. Kalau manusia diserang. Bagaimana cara menyerangnya? Cara menyerangnya supaya kita pertama itu ditutupi dari mengingat Allah. Ya. Jadi banyak cara-cara agar manusia itu pikirannya kosong. Mengapa jin suka menyerang
agar supaya manusia pikirannya kosong, berpikir ngelantur ya, berpikir yang lain. Maka dengan hiburan, dengan senang-senang, dengan macam-macam ya, agar manusia ngefly pikirannya ya. Dia sasarannya pertama tidak ingat sama Allah ya. Sehingga sekarang kita bisa merefleksi diri kita masing-masing. Dari 24 waktu yang disediakan oleh Allah dalam satu hari, berapa waktu yang kita gunakan untuk mengingat Allah, berapa waktu yang kita gunakan untuk mengingat yang lain. Wah, itu kita perlu ya, karena ini merupakan celah pertama setan akan menggoda manusia ya. Ketika pikiran manusia itu sudah kosong dari mengingat Allah ya, berpikiran manusia kosong dari memikirkan kebesaran zat Allah gitu ya, maka di situ mudah sekali setan itu masuk ya kan, menyerang manusia. Nah, orang ini masih dipilih lagi. Setiap orang itu memiliki kapasitas yang berbeda, baik dalam intelektualitasnya, religiositasnya, dan sebagainya. Jika ya orang itu dari awal sudah memiliki kapasitas intelektual dan religiositas yang rendah, ya, sehingga ada ilmu-ilmu lain yang telah mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi hatinya, ya, sehingga timbul di sana keraguan. Ya. Keraguan itu timbul karena keyakinannya, ya, tadi terhadap tauhid ya kurang. Misalnya mempercayai nanti saya lewat situ ada genderuwo, itu nanti dengan genderuwo saya ini ya. Ada pikiran-pikiran yang nyeleneh, yaitu pikiran-pikiran yang kemasukan bahwa setan itu bisa memberikan nanti mudarat. Nanti kalau saya ke sana mau kesambet gitu. Wah, ini pikiran-pikiran yang mengarahkan manusia pada kerendahan derajat seorang manusia untuk bergantung kepada makhluk. Ketika ada pikiran-pikiran dalam diri manusia akan kebesaran makhluk, keagungan makhluk, ya, ada makhluk itu masuk dalam hati, ya, dia yakin kalau nanti ada keraguan ya, kalau sini nanti bagaimana begini, timbul was-was dan sebagainya. Ini karena awalnya mulai dari tauhid yang kurang, pikiran yang kosong. Nah ini setan akan masuk membelenggu manusia. Maka dalam keadaan seperti itu ada reaksi dalam diri manusia. Ya, pertama reaksinya ketika setan itu berhasil, maka reaksi pertama orang itu dia akan sangat sulit untuk melakukan perintah. Jadi malas ya, sholat malas sekali, ngaji malas sekali, karena kemasukan sudah ada jin tertentu ya, ada jin tertentu, sudah ada pembagiannya yang menggoda orang supaya menggoda supaya sholatnya malas. Ada jin, mereka sudah pembagian tugas ya. Jadi setiap amal ini sudah setiap perintah Allah itu sudah ada jin spesifikasi sendiri-sendiri, bagian tugas ya. Ini yang menggoda ini. Itu mereka bekerja secara terorganisir ya, profesional. Luar biasa ya. Nah ini digoda ya. Kemudian nanti di tahap pertama lolos ya. Lolos itu artinya orang itu tidak bisa dihalangi ya. Akhirnya dia sholat saja dan sebagainya.
itu nanti disaring oleh jenis jin yang kedua, setan yang kedua, di saf kedua, ya. Nah, supaya menggoda bagaimana sholatnya itu rusak, gitu ya. Nah, digoda dari sholat yang dilakukan, maka dia akan datang. Pada saat adzan mereka lari. Bahkan dalam hadis Nabi yang sahih ini diceritakan ketika adzan itu mereka lari terbirit-birit, terkentut-kentut sampai kentutnya ini menutupi telinganya sehingga tertutup oleh suara kentutnya sendiri. Nah, itu jin. Tapi begitu sholat sudah ditegakkan gitu ya, sudah dimulai, datang lagi menggoda. Itu ya. Supaya rusak sholatnya, ya, diingatkan pada ini, pada itu, supaya tidak ada zikir, ya. Artinya walaupun sholat tapi tidak mengingat Allah dalam sholatnya. Ini diceritakan, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila mudzabdabina baina dzalik la ilaha illa dan seterusnya. Itu adalah menceritakan bagaimana keadaan orang munafik yang ketika sholat dia hanya secara fisiknya sholat tapi dia tidak ingat Allah dalam sholatnya, kan gitu ya. Intinya bagaimana serangan setan menggoda manusia supaya tidak ingat kepada Allah walaupun dalam posisi sedang sholat sekalipun, gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apabila di saf dua ini itu juga mereka tidak berhasil menggoda, gitu ya, maka akan digoda oleh setan di saf yang ketiga. Saf ketiga dia akan menggoda agar supaya, kalau tadi misalnya sholat gitu ya, amalannya itu misalnya sholat itu, maka digoda supaya nanti setelah sholat selesai, ya, dia akan membongkar, ya, menafikan atau menistakan sholatnya, agar sholatnya itu hilang dari nilai-nilai dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya tidak diterima, dikabulkan, ya, tidak dikabulkan, gitu ya. Misalnya menggoda supaya menjadi tidak ikhlas, gitu ya. Saya satu hari pernah, gitu ya, diusir dari satu musola oleh seorang imam, gitu ya. Tapi saya tidak ceritakan di mana, saya hanya menceritakan peristiwanya saja. Pada saat itu imam di suatu musola, ya, dia setelah sholat menceritakan, yaitu mengatakan, Pak, saya sholat bisa menangis ini kan karena gara-gara kemarin ketemu dengan Sunan Kalijaga. Saya terlalu lugu, gitu ya, mengatakan perasaan saya, loh, apa bisa ketemu dengan Sunan Kalijaga, kan sudah meninggal beliau, apa mimpi Bapak mimpi bertemu dengan Sunan Kalijaga? Orang itu mengatakan, tidak, saya dalam keadaan jaga. Loh, kok bisa? Iya, melalui medium. Apa itu maksudnya? Melalui medium seseorang dihadirkan, kemudian dari situ lalu dipanggil Sunan Kalijaga, sehingga dia, orang itu, medium itu, ya, orang itu dia berbicara dengan suaranya Sunan Kalijaga, ya. Dan dia saya bisa berbincang-bincang dengan Sunan Kalijaga melalui medium itu. Hebat sekali ya, Pak. Nah, saya itu iseng ngomong-ngomongnya mungkin kurang saya pikirkan, ya. Itu yang kemudian mungkin sudah
mudarat bagi saya, pelajaran buat saya. Lupa kenapa nggak dihadirkan Nabi Muhammad saja? Menghadirkan Sunan Kalijaga, dia marah gitu ya. Ya, intinya bahwa dalam hal ini ada orang yang merasa dirinya baik ya sholatnya karena bertemu dengan Sunan Kalijaga, dan itu ternyata setelah saya pelajari itu medium itu ternyata ya, kalau keyakinan tiap orang mungkin bisa berbeda-beda ya. Tapi menurut keyakinan saya tidak mungkin lah ya dengan medium itu dia suaranya Sunan Kalijaga dan sebagainya, perilakunya Sunan Kalijaga ya. Nah itu ternyata itu adalah bantuan jin. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, saya ingin mengatakan kita perlu hati-hati karena orang di akhir zaman ini seringkali ya terbelenggu ya dengan kekuatan jin, menjadi seolah-olah itu benar ya. Yang paling parah itu ketika orang itu merasa benar ya dalam kesesatan. Artinya dia menggunakan bantuan jin seolah seperti mendapatkan hidayah. Ini yang paling berat. Nah, untuk itu maka berwaspada ya dengan kekuatan jin, karena dia akan menggoda manusia dari segala arah, dari segala penjuru ya. Sehingga nanti manusia bisa habis amalnya ya. Karena amal manusia itu, keabsahan amal manusia itu sampai kita tuh meninggal ya. Misalnya haji ya, katakanlah sudah haji itu sudah memenuhi rukun ya, sudah sah ya, sudah makbul gitu ya, hajinya sudah. Tapi sebelum kita mati, wah, kita kemudian menceritakan tentang kehebatan haji. Saya dulu hajinya begini-begini, ada yang hajinya seperti saya, orang bawa bla 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 bla. Maka amal-amal yang sudah dilakukan terdahulu bisa habis ya. Jadi batalnya amal itu ya, batalnya amal sampai batas umur kita ya. Jadi bisa jadi kita yang sudah punya amal yang banyak ya, itu sebelum kematian kita bisa dibatalkan oleh kata-kata kita sendiri. Dan itu adalah kerja yang paling dahsyat daripada setan itu ya. Nah ini jadi tadi dikatakan bahwa kerja setan itu supaya manusia itu menjadi tidak bersyukur, supaya kufur, supaya batal ini amalnya ya, supaya kita mati dalam keadaan sia-sia. Karena mereka itu akan mencari kawan di dalam neraka. Oleh karena itu, maka untuk menghadapi serangan setan yang berupa jin itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan baik ayat-ayat pencegahan maupun ayat-ayat untuk penyembuhan atau serangan. Yang pencegahan adalah tadi dengan tauhid, dengan amalan rutin yang kita lakukan ya. Sedangkan untuk ayat-ayat penyerangan adalah ayat-ayat ruqyah, mulai dari 4 ayat surat pertama Al-Baqarah, ditambah ayat kursi, ditambah 3 ayat terakhir surat Baqarah, lillahi ma fis samawati wal ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum billah, dan seterusnya. Kemudian ditambah 3 kul ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini insyaallah sangat mujarab untuk meruqyah ya. Dengan keyakinan, dengan yakin dibacakan dengan benar,
ditambah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Nah, itu akan menyerang, itu serangan itu ya. Maka syaitan yang ada dalam tubuh kita akan keluar ya. Itu ayat-ayat ruqyah. Nanti kalau belum keluar dibacakan lagi ya suratul Baqarah ya, lengkap dibacakan mulai dari alif lam mim gitu ya. Akan kepanasan ya, jin yang ada dalam tubuh kita ya. Itu saya kira penting sekali karena kata Nabi suratul Baqarah, setiap surat itu ada bonggolnya ya, dan bonggolnya Al-Quran itu suratul Baqarah ya. Kata Nabi bonggolnya Al-Quran itu suratul Baqarah. Maka upayakan ini suratul Baqarah hafal semua ya, supaya nanti kalau kita dimintai ada orang kena jin ya, bismillah ya kita bacakan, kita niatkan. Mungkin istri kita sendiri dan sebagainya atau santri-santri kita yang malas ya, ini supaya sering kemalasan itu hilang ya, dibacakan terus doa pagi, doa sore. Ini adalah supaya kita terjaga dari godaan setan ya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, karena kita itu belum merdeka sebelum kita masuk surga ya. Sebelum kita masuk surga belum merdeka ya, tapi begitu kita masuk surga, faman suksiya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dibebaskan dari neraka masuk surga, itulah merdeka. Itulah kemenangan, faz ya. Jadi sebelum kematian kita dimasukkan ke dalam surga, kita itu masih terjajah. Itu karena orang yang tidak mempelajari hakikat ini ya, mereka seolah-olah penjajah itu penjajah Belanda, penjajah Cina ya, itu penjajah ya. Tapi bukan penjajah yang sebenarnya, merasa merdeka ya. Jadi kita belum merdeka, sebelum mati masuk surga itu belum merdeka ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.